배고프지? Dan di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film Korea lagi yang berjudul Passion King 2014. Mengisahkan tentang pria muda yang berambisi menjadi seorang model di dunia fashion akibat masa lalunya yang kelam. Nah, berbagai cara ia lakukan demi terwujud mimpinya menjadi seorang model. Kemudian, ia bertemu dengan saingannya yang selalu menggunakan cara kotor demi memenangkan kompetisi fashion show. Nah, bagaimana kelanjutannya? Pasang dulu handsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang berjalan sendirian dan di belakangnya ada beberapa pria yang sedang bermain game. Ketika sedang asik, tiba-tiba gamenya kalah nih dan pria itu langsung menyalahkan lelaki yang di depannya. Yang diketahui namanya adalah Woo Kim Young. Dan langsung menendang pria itu hingga tersungkur ke tanah yang bersalju. 아침부터 개잡치네. Nah, pria ini terus memukulinya sampai ia menyuruh untuk membelikannya sarapan. Ketika ia akan beranjak untuk pergi, namun lelaki itu menyuruhnya untuk berjalan mengolongi kakinya dan banyak siswa yang menonton bahkan merekamnya. Setelahnya ia pun pergi ke supermarket terdekat dan membeli apa yang ia butuhkan untuk sarapan. Saat selesai, ia pun datang ke kelasnya dan pria-pria yang tadi menyuruhnya sedang dihukum di depan kelas. Kim Young pun berjalan ke arah depan kelas dan guru yang sedang berdiri di sana pun memberitahukan kepada semua siswa bahwa Kim Young akan pindah sekolah dan ia pun di sini mengucapkan salam perpisahan. 안녕. Lalu kita bisa melihat ada beberapa orang yang sedang berkemas sedang memindahkan barang-barang milik keluarga Kim Young menuju ke rumah barunya. Di sini, ia berpapasan dengan seorang gadis bernama Yoon Jin. Dan ia menyapanya dengan ramah karena ia akan menjadi tetangganya. Namun Kim Young secara terang-terangan berkata bahwa gadis yang ada di hadapannya ini jelek. Ibunya yang mendengar itu pun menyenggol pundak Kim Young untuk jangan berkata seperti itu. Kemudian ibunya mengajak ngobrol gadis tersebut. Dan ibunya Kim Young mendengar bahwa gadis di hadapannya ini adalah juara umum di sekolahnya. Kim Young hanya mengabaikannya dan pergi kembali mengemasi barangnya. Esoknya, Kim Young sudah berada di sekolah barunya dan ia bertemu lagi dengan Yoo Jin. Ia pun mengajak berfoto bersama untuk bukti bahwa ia benar-benar berangkat sekolah. Saat Kim Young sedang berjalan, ada seorang gadis cantik yang ia dengar bahwa ia merupakan bidadarinya sekolah, bernama Park Hae Jin. Ketika gadis itu masuk lift, Kim Young dengan beraninya masuk ikut ke dalam lift. Dan di luar sekolah, siswi heboh dengan kedatangan mobil yang di dalamnya ada pangeran sekolah yang bernama Won-ho. Saat Hae Jin keluar menemui Won-ho, banyak orang berteriak histeris karena mereka berdua adalah pasangan serasi di sekolah. Kim Young yang melihat itu pun baru saja akan beranjak pergi, tetapi ia ditahan oleh pria yang ada di dalam lift. Kemudian ia dihajar karena telah berani-beraninya mendekati Hae Jin, namun Won-ho yang melihat itu menyuruhnya untuk berhenti. 미안하네. 저기 편의점 보이지? Ketika sesampainya di rumah, Kim Young memainkan laptopnya dan ia menemukan situs belanja nih. Dan di sana terdapat pakaian yang sedang tren. Ia pun meminta pada ibunya untuk membelikannya. 하는 거 처음인데. 진짜로? 엄마 괜찮아? Esok harinya, ia datang ke sekolah dengan menggunakan jaket yang ia beli tadi malam di situs belanja. Kemudian, seorang pria yang bernama Chang Ju menariknya ke tempat sepi. Ia berlagak seperti preman dengan meminta uang, tetapi lelaki di hadapannya malah memperhatikan pakaiannya yang baru ia beli dan ia baru sadar bahwa pakaian yang mereka kenakan sama. Bahkan membelinya pun di toko yang sama. Dan lebih terkejutnya bahwa pakaian yang dikenakannya merupakan barang palsu. 명품을 셀러 우리 재색이 어딨어? 이거 리미티드 에디션 특별인인데. Mereka yang menyadari itu pun marah dan sontak mendatangi tokonya. Mereka di sini mendobrak-dobrak pintunya, tetapi tidak ada orang yang menyahut. Selang beberapa lama muncul lelaki yang membuka gembok toko tersebut dan masuk ke dalamnya. Yang diketahui ia adalah pemiliknya yang bernama Kim Nam-jung. 당연히 사람이 없지요. Lalu mereka berdua ikut masuk ke dalamnya dan langsung protes karena baju yang mereka beli ternyata barang palsu.
Dan Kim Young meminta untuk uangnya dikembalikan, tapi ia malah disuruh ikut keluar. Nah, mereka pun pergi mengikutinya ke sebuah toko perbelanjaan. Di sana, pemilik toko memamerkan ketenarannya. Dan banyak orang berkumpul mengikutinya, bahkan berteriak, sedangkan mereka berdua hanya mengikuti di belakangnya. Setelah berhenti memamerkan ketenarannya, Kim Young dan Chang Ju meminta untuk ikut bekerja di tokonya Namjoon. 진짜 혹시 Ia pun mau jadi apa saja asalkan ia dapat bekerja di sana. Mereka pun sudah mulai bekerja nih esoknya di toko Namjoon. Mereka melakukan beberapa pelatihan dan juga melakukan pemotretan dan olahraga untuk pembentukan tubuh agar bentuk tubuh menjadi seperti model. Esoknya ketika di sekolah ada acara yang menobatkan beberapa anak hits di sekolah. Di sana mereka dikerumuni oleh orang-orang. Dan ketika Wonho dan Haejin datang, seisi sekolah heboh karena mereka adalah yang paling bersinar dari yang lain. Tetapi dari arah lain Kim Young datang dengan gaya yang berbeda dan membuat semua orang pun langsung menggerumuninya. Saat Kim Young membersihkan kelas, ia mendapat pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Isi pesan tersebut menyuruhnya untuk pergi ke auditorium. Ia pun bergegas ke tempat yang dituju dan sesampainya di sana, ia tidak menemukan siapapun. Dan saat ia akan beranjak pergi, pintu pun terbuka dan ternyata dia adalah Haejin. Ia memberitahu kepada Kim Young bahwa besok adalah hari ulang tahunnya dan bermaksud untuk mengajaknya datang ke acara ulang tahunnya itu. 그거 내보내니까 남자는 너만 불렀다. Tibalah esok harinya Kim Young datang sesuai permintaannya Haejin. Di sana ia menyanyikan lagu ulang tahun dan memberikan sebuah hadiah. 생일 축하해, 혜진아. 고마워. Dan saat pulang, Haejin bertemu dengan Wonho dan dia diberi ucapan selamat ulang tahun dan juga diberi sebuah kado. Beberapa waktu kemudian, sekolah menyelenggarakan kompetisi olahraga, namun Kim Young dan Wonho seperti mengadakan fashion show. Dan setelahnya mereka berdua dipanggil ke ruang guru dan mendapat hukuman karena mengadakan fashion show di area sekolah. Setelah selesai diberi hukuman, Wonho meminta izin karena ada pemotretan. Tapi sebelum dia beranjak pergi, gurunya berkata kepada Wonho bahwa ayahnya menelpon ke pihak sekolah. Juga guru itu memberitahu pada Wonho bahwa jika ia akan pindah sekolah, segeralah pergi dan jangan membuat kekacauan di sekolah ini. Di sini kita melihat Wonho tengah memainkan iPad. Ia sedang membuka postingan Haejin dan ia melihat siapa saja yang mengomentari postingannya. Di sana ia menemukan akunnya Kim Young, lalu ia pun membukanya. Dan ia jadi mengetahui bahwa Kim Young bekerja di sebuah toko yang menjual merek palsu. Di sanalah ia membuat ide yang kita juga tidak tahu. Esoknya, ketika Kim Young dan Chang Ju sedang bekerja di toko, ada pelanggan yang datang dan ternyata itu adalah Wonho. Ia ingin membeli di sana, namun terlihat itu hanyalah seperti hinaan. Dan ia bicara bahwa yang mereka jual itu adalah palsu. Dan kemudian berjalan keluar tanpa membawa baju yang tadi ia pilih. Ia pun juga melemparkan uangnya. Saat Namjoon sedang memperhatikan baju yang akan dijual, tiba-tiba ada yang mendatangi tokonya dan menanyai apakah benar bahwa dirinya adalah Namjoon. Ia pun mengangguk karena yang dicari memang dirinya, tetapi yang dilakukan selanjutnya ia dibawa ke kantor polisi karena telah menjual barang dengan merek yang palsu. Mereka yang mengetahui Namjoon ditangkap pun langsung pergi ke kantor polisi untuk memastikannya. Dan ternyata benar Namjoon ditangkap. Beberapa waktu kemudian Namjoon dibebaskan. Ia pun langsung menemui Wonho dan mengajaknya ke atap untuk membicarakan hal ini. Dan benar saja Wonho lah yang melaporkan Namjoon kepada polisi. Ia pun marah dan mengatakan bahwa ia mengalami kerugian yang cukup besar akibat ulahnya itu.
Won-ho yang mendengar itu menawarinya berapa biaya yang rugi dan ia akan membayarnya. 계좌번호. Namun Namjoon langsung menghajar Won-ho. Bodyguard Won-ho pun langsung balik menghajar Namjoon dengan sekuat tenaga sampai ia harus dibawa ke rumah sakit. 일어나서 그 새끼가 그랬다고 얘기 좀 해봐요. Di sisi lain, Kim Young langsung mencari Won-ho di sekolah karena ia telah menyakiti orang terdekatnya. Dan ia menemukan Won-ho dan mereka saling berhadapan. Dan tiba-tiba para murid sekolah di sana terkejut dengan adanya video yang tersebar otomatis di HP mereka. Yang mana video tersebut berisi Kim Young dulu yang sedang ditindas. Setelah melihat hal itu, para siswa pun langsung menggerumuni Kim Young sambil menonton video yang tersebar. Banyak yang melihat Kim Young dengan kasihan, namun juga banyak orang memandangnya menjijikan. Ia pun di sini kembali dipukuli oleh siswa sekaligus bodyguardnya Won-ho. 김형 아니잖아. 이런 매. Nah, Haejin yang melihat video tersebut pun langsung menghampiri Kim Young dan meneriaki dia dengan pecundang. Kim Young sempat berpikiran ingin pindah sekolah, tetapi Changju dan Namjoon datang dan menahannya agar tidak pindah cuma gara-gara hal ini. Kemudian dari siaran TV muncul acara ajang fashion model. Dan Kim Young pun tertarik nih akan hal itu karena salah satu peserta adalah Won-ho. Ia pun mendatangi toko Namjoon dan meminta bantuan agar melatihnya untuk menjadikannya seorang model, agar ia bisa mengikuti kompetisi Passion King. Di sini Kim Young mulai banyak berlatih mengenai passion dan pembentukan tubuh. 절대 간절시키고 개발하느냐에 따라 그 사람의 Dan tibalah waktunya acara Passion King digelar. Di sana terlihat banyak peserta yang bermacam-macam, tak lupa Won-ho yang seperti biasa selalu menjadi pusat perhatian. Nah, di sini peserta menjalankan misi pertama, yaitu diukur bagian tubuhnya. Apakah pantas untuk menjadi seorang model? Kim Young beruntung karena mempunyai tubuh yang bagus dan ia pun berhasil lolos. 살짝 긴장. 명군 다리 길이는 Babak selanjutnya yaitu para peserta memilih jas yang dipadu-padankan menjadi trendy. Dan peserta harus jangan memilih jas yang jelek karena tidak akan lolos. Banyak yang berhasil lolos dan juga gugur. Won-ho tentu saja berhasil lolos karena ia paham tentang passion. 패스? Dan saat giliran Kim Young tiba, ia tidak tahu apa yang harus diambil karena ia belum terlalu paham akan passion. Ia pun di sini diberitahu oleh Namjoon secara sembunyi-sembunyi untuk memilih jas yang pas. Namun ketika sedang memilih, waktu yang diberikan telah habis. 망했다. Kim Young pun akhirnya asal-asalan mengambil baju dan kebetulan yang diambil baju adalah baju yang paling jelek. Saat Kim Young keluar dari tempat ganti baju, juri tercengang karena passion baru yang Kim Young kenakan. Dan ia berhasil lolos lagi. Ketika Kim Young sedang berdiri menunggu berada di tokonya Namjoon, datang Yoonjin dengan penampilan yang sangat berbeda. Dia terlihat lebih cantik dan terlihat malu-malu. 잘 지냈어? 못생겼어? Kim Young memujinya, lalu datanglah Changju dan Namjoon dan merayakan kemenangan Kim Young. Kemudian saat mereka sedang asik bersulang, datang seseorang yang diketahui ia adalah orang suruhan dari Passion King dan membawakan sebuah gaun yang akan menjadi pertandingan selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, Won-ho sedang meminta izin ayahnya untuk terakhir kalinya ia akan mengikuti Passion Show. Tetapi ayahnya menolak dan menyuruhnya untuk berhenti melanjutkan Passion Show karena ingin mempercepat pindah sekolahnya. Namun ia ngotot nih dan tetap akan mengikuti sampai akhir. 알아서 사라져 드릴게. Dan tibalah misi selanjutnya adalah tema berkencan. Para peserta harus mengajak kencan sambil memakaikan gaun yang tadi malam diberi oleh pihak agensi. Namun yang bertahan sampai akhir cuma Won-ho dan Kim Young. 나야. 널 만나고 나서 나는 Salah satu staf mengatakan bahwa pada babak final nanti misinya adalah satu-satunya barang yang di dalam hidupku. Dan misi ini bertukar barang antar peserta.
Esoknya, Kim Young dikirimi 1 lembar kertas uang oleh Won-ho, sedangkan Won-ho dapat sebuah seragam sekolah dari Kim Young. 이 새끼 뭐야 이거. Kim Young awalnya keberatan karena uang yang ia berikan sangatlah kecil. Namun, ia tidak menyerah dan memutuskan untuk membeli baju bekas dan dijahit ulang sehingga menjadi baju yang begitu mewah. Terlihat Namjoon, Changju, dan Yujin sudah tertidur lelap karena lelahnya mengerjakan pakaian Kim Young. Ia memperhatikan pakaian yang didesain oleh Namjoon dan mencoba memakainya. Kemudian berkaca di depan cermin. Yunjin tiba-tiba terbangun dan menghampiri Kim Young. Ia memujinya karena terlihat bagus memakai pakaian itu. 너 이거 기억나? Kim Young pun mengucapkan terima kasih dan juga ia mengutarakan perasaannya yang dari lama kepada Yujin. Lalu memeluk Yujin dari belakang. Esoknya kita melihat Won-ho yang sedang bersiap untuk maju ke atas panggung. Tapi staf yang ada di sana merasa cemas karena peserta yang satu lagi belum datang, yaitu Kim Young. Bahkan ditelepon beberapa kali pun tidak diangkatnya. Kim Young yang baru saja turun dari taksi dan sedang berjalan menuju gedung. Dan dari arah belakang tiba-tiba ada motor yang melaju sangat kencang dan menarik tas miliknya. Ia pun tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan karena tas ini isinya adalah pakaian yang akan ia kenakan malam ini. Tetapi orang yang membawa motor tersebut malah tetap melaju. Tapi untung saja Kim Young berhasil memegangi tali tasnya. Namun ia terseret lumayan jauh dan akhirnya tasnya berhasil ia dapatkan. Meskipun kini keadaannya yang babak belur. 먼저 일단 무대에 올라가라. Sedangkan di babak final Won-ho telah tampil dengan busananya yang sangat berkarisma. Tetapi Kim Young masih juga belum datang. Setelah tubuhnya dipenuhi luka, Kim Young tetap melanjutkan perjalanannya ke gedung. Dan ketika ia sampai, ia duduk di kursi yang ada di sana karena ia merasa kelelahan. Dan kebetulan Yunjin menemukan dirinya, ia pun langsung menghampirinya. Lalu memeluknya sambil menangis karena melihat keadaan Kim Young yang dipenuhi oleh luka. Staf yang menemukannya langsung memberitahu kepada atasannya bahwa Kim Young sudah datang. Namun keadaannya sangat parah. Kemudian kamera dinyalakan ke arah Kim Young dan orang-orang mulai berkumpul di sana. Bahkan ibunya Kim Young datang dan menangis melihat putranya terluka. 있잖아, 그만하자고 했잖아. 병원 가자. 그냥 Staf yang ada di sana pun memarahinya karena kameranya yang menyala. Namun Namjoon menyuruh Kim Young tetap melanjutkannya. Setelahnya, ia pun membantu mempersiapkan pakaian yang ada dan memakaikannya kepada Kim Young. Setelah selesai, Kim Young berjalan dengan tertatih menuju tempat berlangsungnya fashion show. Saat ia sampai, mereka berdua saling berhadapan. Kim Young di sini mengembalikan uang yang diberikan Won-ho karena ia tidak menggunakannya sama sekali. Won-ho pun kembali ke tempat asalnya ia berdiri tadi. Dan hasil yang akan memenangkan Passion King ini adalah dinilai dari busananya sambil berjalan. Kim Young pun menaiki panggung lalu ia berjalan di sana. Ditemani banyaknya orang bersorak untuk dirinya. Dan di sana ia berpikir ia bukanlah pecundang yang seperti dulu lagi. Tetapi ia adalah Kim Young sang pemenang dari Passion King ini. 나는 Jadi jangan sekalipun menyerah dalam menggapai apa yang diinginkan karena kalau terus berusaha dan berjuang hal yang tidak mungkin pun bisa terjadi. Semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian. Jangan lupa tinggalkan juga komen-komen kalian di bawah. Oke, kita pulang kita bertemuan dan bye-bye.